Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita kembali lagi melanjutkan terkait dengan materi kita yang semula kita sudah membahas dari syarat subjektif sampai dengan syarat objektif, dan kita sudah membahasnya kemarin. Nah, hari ini kita mencoba untuk memperdalam kembali terkait dengan apa yang telah menjadi pembahasan kita sebelumnya. Oke, teman-teman sekalian, seperti pada sesi-sesi sebelumnya, saya seringkali mengatakan bahwa kita ini adalah manusia, ya kan gitu. Manusia itu ada masanya kita untuk berada di dunia ini, kan gitu. Jadi seperti pepatah yang mengatakan bahwa dua hal yang tidak bisa kita hindari, yaitu adalah pajak dan kematian. Maka kita menghindari pajak, maka kita akan terus dikejar oleh fiskus. Seberapa kuat pun kita menyembunyikan penghasilan kita dan seberapa canggih pun kita memanipulasi data kita, maka suatu saat pun akan ditemukan oleh orang pajak dengan berbagai alat yang mereka miliki, dengan katakanlah dengan complaint risk management CRM atau mirroring data dan sebagainya. Jadi hal itu nanti tidak bisa kita hindari. Dan begitupun tentang kematian, teman-teman sekalian. Maka kematian itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Meskipun kita berada pada benteng yang tinggi dan kokoh, kematian pun datang menghampiri kita, kan gitu. Maka pertanyaannya lagi adalah apa yang kita tinggalkan, apa yang kita perbuat di saat-saat kita masih hidup ini. Dan kata seorang nabi itu adalah bahwa manusia itu tatkala kemudian meninggalkan dunia, maka dia meninggalkan 3 perkara tadi, di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan. Dan saya berharap apa yang kami upayakan ini adalah bagian dari cara kami untuk menjadi sedekah atau ilmu yang dimanfaatkan oleh bagi orang-orang yang punya kepentingan terhadap bidang ini. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan lagi, kan, bahwa kita sudah menjelaskan kemarin bahwa yang menjadi subjek pajak itu di pasal 2 Undang-Undang PPH, ya, bahwa yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, kemudian wabisan yang belum terbagi, kemudian ada badan, kemudian ada BUT, kan gitu, kan. Artinya pajak penghasilan itu karakteristiknya adalah pajak yang dikenakan terhadap subjeknya, baru kemudian dicari objeknya, kan gitu. Awalnya kita cari tahu dulu subjeknya, baru kita cari objeknya. Jangan kemudian kita tentukan dulu objektifnya, baru kemudian cari subjeknya. Itu keliru. Yang benar adalah kalau kemudian kita ingin menaikkan PPH kepada seseorang, baik orang pribadi atau badan, maka terlebih dahululah kita cari tahu dulu apakah mereka ini termasuk subjek pajak atau bukan. Nah, kita akan perdalami di sini nanti di subjek pajak orang pribadi. Karena apa? Karena ada warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang menjadi subjek pajak ini. Nah, maka subjek pajak itu terbagi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Oke, teman-teman sekalian, kita fokus di subjek pajak orang pribadi. Namun sebelum sampai ke sana, kita berbicara tentang subjek, berarti ada yang bukan subjek, kan gitu. Ada yang bukan subjek, ya. Maka di sini kita bahas ini adalah ada yang siapa mereka, ya, dan apa konsekuensinya kalau dia bukan subjek. Dan kita bahas sekarang bahwa ada yang merupakan non subjek pajak, kayak gitu. Ada subjek berarti ada non subjek. Subjek pajak itu kan dibahas subjek pajak itu diatur di pasal 2 Undang-Undang PPH. Kalau non subjek pajak, maka dia diatur di pasal setelahnya itu pasal 3, ya, pasal 3 Undang-Undang PPH, ya. Itu disebutkan
siapa yang menjadi subjek pajak? Ya, siapa yang menjadi siapa yang menjadi non subjek pajak? Kita baca tuh teman-teman sekalian. Yang pertama adalah di pasal 3 Undang-Undang PPH ya. Ini Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi awalnya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983, kemudian diubah terakhir lagi adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan ada sebelumnya adalah Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ya. Ada beberapa yang diatur. Nah, kedua undang-undang ini masih eksis. Apa katanya di Undang-Undang Nomor 7 itu sepanjang tidak bertentangan antara Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP kan. Jadi boleh diambil salah satunya sepanjang dia tidak bertentangan. Jadi itu undang-undang ya. Oke, kita fokus ke sini teman-teman sekalian. Bahwa yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pertama kantor perwakilan negara asing. Ya, ini merupakan bukan subjek pajak. Jadi apa? Kalau ada kemudian kantor perwakilan negara asing di Indonesia, termasuk orang-orang yang diperbantukan di dalamnya, maka mereka bukan subjek, maka tidak ada pemajakan atas mereka karena PPH itu dikenakan terhadap subjeknya. Meskipun ada objeknya di sana, ya. Maka mereka ini kalau ada kantor perwakilan negara asing yang berada di Indonesia, termasuk orang-orang yang di dalamnya, maka mereka bukan subjek pajak sehingga tidak ada pengenaan pajak atas mereka ini. Kemudian siapa lagi? Kemudiannya adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, kemudian konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing serta orang-orang yang diberuntukkan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama mereka, ya. Maka mereka ini termasuk orang-orang yang di dalamnya ini, ya, yang menerima penghasilan dari jabatan mereka, maka mereka ini bukan subjek, maka tidak ada pemajakan bagi mereka, ya. Jangan dikenakan pajak atas mereka karena sekali lagi perlu digarisbawahi, ini penting. Highlight dia teman-teman sekalian bahwa PPH itu adalah pajak subjektif ya. Jadi diperhatikan dulu subjeknya bukan objeknya ya gitu. Objeknya itu setelah subjek, hanya saja dia berlaku kumulatif ya. Kalau dia bukan subjek tidak perlu dicari objeknya. Jelas tidak ada pajak bagi mereka ya karena mereka bukan subjek. Nah, kalau kemudian dia itu termasuk subjek pajak, artinya terpenuhi secara subjektif, maka langkah selanjutnya adalah diperhatikan apakah ada objeknya di sana, kan gitu. Kan sebelumnya itu kan kita jelaskan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan di pasal 4 Undang-Undang PPH, kan penghasilan. Nah, ada nggak penghasilannya? Kan gitu. Karena penghasilan itu terbagi 3 yang kita jelaskan kemarin di PPH pasal 4 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 kan gitu. Ada final, ada non final dan ada yang bukan objek pajak. Hanya saja itulah penghasilannya kan gitu. Nah, oke. Kemudian apalagi lanjutnya? Jadi orang-orang yang bekerja di dalam mereka ini dengan syarat apa? Yaitu bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia mereka ini tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan mereka atau pekerjaannya, serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik bagi mereka. Artinya begini, artinya kan pejabat perwakilan diplomatik, kemudian konsulat, pejabat lainnya ini termasuk orang-orang yang berada dan bekerja di dalamnya, artinya yang memperbantukan. Katakanlah kemarin kantor diplomatik berada di Indonesia, kemudian ada orang-orangnya, mereka itu hanya menerima penghasilan dari pekerjaannya dan jabatannya sebagai kantor diplomatik tersebut, maka tidak ada pajak bagi mereka karena mereka non subjek pajak kan gitu. Tetapi ada pengecualiannya, ada syaratnya. Ketika orang-orang yang bekerja di dalam
yang merupakan non subjek pajak ini, mereka menerima penghasilan di luar jabatan atau pekerjaan mereka sebagai pejabat-pejabat diplomatik ini. Maka artinya kan atas penghasilannya yang diterima selain dari pekerjaan dan jabatannya di Indonesia, maka itu menjadi objek pajak. Mereka menjadi subjek pajak dalam negeri. Jadi begitu. Misalnya contoh kedutaan besar, kemudian dia di Indonesia, kemudian dia diundang tuh di kampus-kampus untuk menyelenggarakan seminar, katakanlah seminar tentang tips sukses menjadi duta besar, kan anggaplah begitu ya. Kemudian apalah kan gitu organisasinya, misalnya diundang di kampus-kampus, kemudian dia dapat honor di kampus di Indonesia, artinya kan dia menerima penghasilan selain dari pekerjaan atau jabatannya tersebut. Maka atas penghasilan tersebut maka dia terpenuhi menjadi subjek pajak ya gitu, yang ada penghasilan di luar itu, maka atas penghasilan itu dikenakan pajak di Indonesia kan gitu teman-teman sekalian, karena dia menerima penghasilan di Indonesia di luar dari jabatan atau pekerjaannya sesungguhnya. Jadi begitu maksudnya. Jadi itu teman-teman sekalian. Jadi mereka ini adalah bukan subjek pajak. Nah itu perlu nih. Jadi kalau ada nanti teman-teman sekalian yang termasuk dalam pasal 3 ayat 1 ini, kemudian ayat 2-nya ini, maka jangan susah-susah teman-teman sekalian. Tidak ada pajak bagi mereka. Tidak usah lagi dicari objeknya. Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Ya, jadi penting itu kita kenal subjek, kemudian yang tidak termasuk subjek pajak. Nah, baru kemudian cari objeknya kan gitu. Objeknya apa? Di pasal 4 ya, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Ya, adanya penghasilan. Yaitu apa? Setiap tambahan kemampuan ekonomis. Kita baca aja deh di matriks undang-undang HPP ini ya. Oke. Di matriks undang-undang ini aja dulu lah. Cipta Kerja. Oke, Cipta Kerja itu adalah nih, baca teman-teman sekalian, ini tidak ada perubahan ya undang-undang sebelumnya dengan Cipta Kerja. Kalau undang-undang HPP ada enggak? Kita baca dulu di undang-undang pasal berapa? Pasal 4-nya nih. Kita baca aja di undang-undang HPP ya. Ini adalah konsolidasi setelah undang-undang Cipta Kerja, kemudian undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Ini adalah matriksnya. Ini saya minta di salah satu asosiasi pajak ya, matriks ini. Oke, pasal 4 itu yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, ini penting nih, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, kemudian yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan. Ya, kemudian ada kata dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, itu pengertian penghasilan. Jadi setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh bagi wajib pajak itulah penghasilan, meskipun bentuknya dengan nama dan dalam bentuk apapun, itu adalah penghasilan. Hanya saja nanti perlu tuh kita mengklasifikasi penghasilan yang diterima orang pribadi atau badan tersebut. Apakah penghasilan ini penghasilan non final atau penghasilan final, atau yang penghasilan tidak termasuk objek pajak. Itu penting kita klasifikasi. Nah, sekarang teman-teman sekalian perlu tuh kita baca bahwa ayat 1-nya adalah ini, pasal 4 ayat 1 adalah apa? Termasuk apa? Ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh. Ya, termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, termasuk natura dan kenikmatan. Nah, natura dan kenikmatan ini diatur dalam undang-undang lain ya. Kalau ada ini perubahannya di undang-undang Cipta Kerja tidak diatur, kemudian di undang-undang HPP diatur bahwa natura dan kenikmatan itu menjadi objek pajak pasal 4 ayat 1. Nah, ini kaitannya dengan hubungannya, ini adalah kaitannya dengan PPh pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi ya. Orang pribadi tadi siapa? Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia lebih dari
183 hari dalam waktu 12 bulan, atau dia berada di Indonesia lebih dari 12 bulan dan memiliki niat untuk berada di Indonesia. Nah, kata memiliki niat berada di Indonesia bagi si WNA, supaya kemudian kata dia dikatakan sebagai SPDN, wajib pajak subjek pajak dalam negeri, maka dibuktikan dengan kepemilikan aktiva aset di Indonesia, maka itu dia dikategorikan memiliki niat di Indonesia atau keadaan yang sebenarnya. Katakanlah dia membeli sebuah aset, maka itu ditunjukkan bahwa dia memiliki niat untuk berada di Indonesia. Sehingga ketika terpenuhi itu, maka si WNA itu menjadi SPDN, subjek pajak dalam negeri. Nah, subjek pajak dalam negeri itu terkait dengan orang pribadi, berbeda antara orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing, itu berbeda nanti pengenaan pajaknya. Ya, apa perbedaannya? Ya, di sini teman-teman sekalian, kita fokus ini. Jadi orang pribadi itu kan ada warga negara Indonesia maupun warga negara asing di sini. Orang pribadi itu ya, ada warga negara Indonesia, ada warga negara asing. Nah, dengan catatan kapan dia menjadi subjek pajak dalam negeri, kapan dia menjadi subjek dalam negeri, yaitu adalah ditandai dengan adanya niat atau keberadaannya di Indonesia telah melewati time test. Time test kan 183 hari, lebih dari 12 bulan. Nah, maksudnya 183 hari itu adalah tidak mesti harus berturut-turut, tapi dia keberadaannya di Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu 1 tahun, kan gitu, dalam waktu 12 bulan. Nah, supaya tidak mau menghindari menjadi SPDN, dia tinggal diatur aja nanti di 31 Desember sebelum nanti 183 hari, misalnya tahun 2020 atau 22, nanti sebelum 183 hari di akhir itu keluar dulu tuh, kembali ke negara asalnya bagi si WNA sampai kemudian pergantian tahun, kan gitu. Dia nanti tahun berikutnya baru dia datang lagi, maka dia tidak terpenuhi, dia menjadi SPDN. Tapi kan apakah mau seperti itu terus? Sampai kapan kita mau itu bolak-balik biaya seterusnya, kan banyak sekali, kan gitu. Lebih baik kita patuh aja aturan yang ada. Oke. Untuk orang pribadi, pertama kan untuk orang pribadi adalah kita fokus ini ya, SPDN OWP WPOP ya, subjek pajak dalam negeri merupakan wajib pajak orang pribadi. Nah, kita bacakan kembali kemarin itu. Ya, siapa yang menjadi subjek pajak dalam negeri itu diatur di pasal 2. Ya. Ini pasal 2-nya. Bahwa subjek pajak dalam negeri adalah orang pribadi baik yang merupakan warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Kemudian dia bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian apa yang ketiga? Dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Nah, maka orang pribadi ini adalah merupakan subjek pajak dalam negeri. Maka pengenaan pajaknya dikenakan atas subjek pajak dalam negeri. Nanti kan misalnya pasal 21, kemudian pasal 21 misalnya kalau apabila dia subjek pajak luar negeri, maka dia di pasal 21 misalnya sebagai karyawan di bekerja di Indonesia, punya penghasilan di Indonesia, kemudian dia tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak terpenuhi ini, maka dia tarifnya beda, ya kan gitu, tarifnya beda, objeknya beda, pasal 21 atau pasal 26, ya kan gitu. Nah, larnya nanti ya. Oke, hanya saja nanti orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia dengan warga negara asing ini berbeda nanti pengenaannya. Karena ada definisi pajak itu, definisi penghasilan itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh. Kemudian ada baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hanya saja untuk WNI ya dan WNA itu berbeda. Mereka yang SPDN ini, yang SPDN ini berbeda antara WNI dan WNA. Kalau WNI adalah
pemajakannya, bukan pemajakannya, penghasilan yang dikenakan pajak adalah seluruh penghasilannya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Ini bagi si WNI yang merupakan SPDN. Ya, gitu ya. Baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya kan gitu. Jadi seluruh penghasilan yang mengandung asas worldwide income. Misalnya dia bekerja di Indonesia, kemudian dia menerima penghasilannya di luar Indonesia, maka penghasilan di luar Indonesia itu digabung menjadi penghasilannya digabung dengan penghasilannya di Indonesia, baru kemudian nanti dilaporkan di SPT PPH OP-nya di akhir tahun. Ya, digabung dulu penghasilannya, kemudian kalau ada pemotongan di luar Indonesia, katakanlah PPH pasal 24 bagi si WPOP ini, maka penghasilan yang dipotong di luar Indonesia tersebut dapat dikreditkan. Misal contoh ya, misalnya Tuan A kemudian memiliki penghasilan sebagai berikut. Di Indonesia kemudian di luar Indonesia, kan gitu. Di Indonesia dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaan, katakanlah dia sebagai direktur di salah satu perusahaan di Indonesia, maka dia mendapatkan penghasilan katakanlah 120 juta satu bulan. Kan dia nih. $120 juta satu bulan ya. Kemudian di luar Indonesia mendapatkan penghasilan sekitar 300 juta. Ya, maka total penghasilan bagi si Tuan A yang merupakan WNI, yang merupakan SPDN 420 juta. Ternyata di luar Indonesia dia dipotong katakanlah 20% tarif pajak yang berlaku di luar Indonesia misalnya, atau berdasarkan tax treaty ya, atau apalah nanti, katakanlah 20% dipotong. Nanti kita bahas di nanya. Tindakan dipotong tuh 60 juta di luar Indonesia. Ini merupakan objek PPH pasal 24. Ini merupakan PPH 24 ya. Ini PPH pasal 24 dipotong di luar Indonesia. Maka pada saat si Tuan A ini melaporkan kan SPT tahunan 1770, ada 1770S, kemudian 1770 SS ya. Tinggal dipilih salah satunya, nanti ada kriterianya. Kalau 1770 ya dia menjalankan usaha dan pekerjaan bebas. Kalau 1770S dia penghasilannya adalah di atas 60 juta setahun, kemudian dia tidak menjalankan usaha. Kalau dia 1770SS sangat sederhana, maka penghasilan di bawah 60 juta, maka dia menggunakan 1770SS. Nanti tinggal disesuaikan aja teman-teman sekalian. Maka pada saat si Tuan A ini melaporkan penghasilannya di SPT tahunan nanti pada saat 31 Maret tahun berikutnya, atau 3 bulan bulan ketiga tahun berikutnya bagi si OWPOP, maka penghasilannya yang dari Indonesia kemudian penghasilan dari luar Indonesia 300 juta ini digabung dengan penghasilannya, digabung kedua-duanya ini ya, kedua penghasilan digabung menjadi penghasilan di Indonesia. Hanya saja nanti atas penghasilan di luar Indonesia ini mendapatkan kredit pajak sebesar 60 juta. Nah, nanti PPh 24 ini ada, nanti tinggal dilihat penghitungannya berapa yang dapat dikreditkan untuk penghasilannya
yang telah dipotong di Indonesia. Hanya tinggal nanti perbandingannya adalah apabila nanti total penghasilan dari luar Indonesia kemudian dibagi dengan total penghasilan dikali PPh terutang lebih besar daripada yang dipotong, maka diambil angka yang terkecilnya sebagai kredit pajak. Begitu ketentuannya. Nanti kita bahas nih ya, khususnya di PPOP. Kita masih dalam tahap sesi kedua ini, masih pendalaman terkait dengan subjek dan non subjek. Jadi begitu teman-teman sekalian. Nah, jadi seluruh penghasilannya bagi si warga negara Indonesia yang merupakan WPOP dalam negeri, maka penghasilan yang dikenakan pemajakannya adalah seluruh penghasilannya, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Jadi gitu teman-teman sekalian. Kemudian untuk warga negara asing yang merupakan SPDN, artinya dia telah melewati time test itu, dia telah menjadi subjek pajak dalam negeri, maka pengenaan pajaknya, penghasilannya, pengenaan pajaknya hanya atas penghasilan dari Indonesia saja. Indonesia, ya, hanya atas penghasilan di Indonesia. Jadi tidak ada penggabungan penghasilan baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, khusus WNA itu begitu, ya, teman-teman sekalian. Jadi pengecualian atas subjek pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu ada pengecualiannya, adalah apabila kemudian WNA WNA itu hanya dikenakan pajak itu atas penghasilan di Indonesia saja. Jadi tidak digabung dengan penghasilannya di negara asalnya atau di negara di luar Indonesia. Itu dia hanya dihitung atas penghasilan yang dikenakan di dalam negeri, kan gitu penghasilannya, ya. Jadi ini adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, orang pribadi ini kan terbagi berapa ya? Terbagi jadi WPOP itu kan ada yang WPOP yang menerima penghasilan dari pekerjaan, kemudian jasa dan kegiatan, ya. Ini merupakan PPh 21, kan gitu. Artinya dia hanya menerima penghasilannya saja dari pekerjaan, jasa dan kegiatan. Artinya kan dia hanya menerima penghasilan dari pemberi kerja, ya. Ada WPOP seperti itu, ya. Artinya dia hanya sebagai pegawai di salah satu perusahaan atau di BUMN, BUMD atau di kantor kementerian lembaga, kan gitu. Sebagai pegawai lah intinya. Dia hanya menerima penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan. Ini pekerjaannya, ya. Kalau jasa siapa? Berarti kayak konsultan, kayak akuntan, kayak aktuaris, ini jasa, ya. Nah, nih, penghasilan dari pekerjaan itu maksudnya adalah dia hanya menerima penghasilan dari pekerjaannya. Artinya dia menerima penghasilan dari pemberi penghasilan, maka pajaknya menganut pemungutan nanti. Siapa yang memotong? Adalah si pemberi penghasilan. Nanti dibuktikan dengan bukti potong A1 atau A2 nanti di akhir tahun kita menerima bukti potong 1721 A1, 1721 A2, ya. Kemudian untuk jasa adalah seperti konsultan, akuntan, aktuaris, dokter, kan gitu. Pokoknya kalau ada jasa lah itu Pakpanda, ya. Pengacara, akuntan, kan gitu. Pakpanda, notaris juga ya. Ya, saya lupa ya, nanti kita cek sama-sama lah. Akuntan, Pakpanda, pengacara, aktuaris, konsultan, penilai, akuntan, dokter, dan notaris, ya gitu. Jadi itu mereka ini adalah nanti ada perlakuan khusus bagi si Pakpanda ini, adalah penghasilan yang mereka terima itu nantilah kita bahas, ya. Nanti kita bahas nanti di satu persatu di wajib pajak orang pribadi, nanti kita bahas sampai dengan tata cara pengisian SPT-nya nanti, ya, di sesi lain. Jelas adalah penghitungan PPh-nya adalah berbeda dengan si pendamping penghasilan dari pekerjaan. Nah, kalau jasa ini, ya, karena nanti ada tarif
apa namanya 5 tarif progresif dari 50%-nya DPP-nya kan. DPP-nya kan 50% dari penghasilan brutonya DPP-nya ya. Nantilah ini. Kemudian dari kegiatan, WPOP dari kegiatan berarti kayak peserta seminar, kemudian peserta kegiatan lomba, ada dapat hadiah undian berdasarkan kepesertaan dalam kegiatan kan gitu. Pokoknya dia menyelenggarakan kegiatan sebagai narasumber, maka dia mendapatkan penghasilan dari situ. Ini merupakan objek PPh pasal 21. Kemudian ada juga karakteristik WPOP itu ada yang menerima penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, ya kan itu. Ya, dia menerima penghasilan dari pekerjaan bebas. Ya, dari usaha atau pekerjaan bebas. Misalnya dia menyelenggarakan usaha, katakanlah usaha apa ya, usaha real ya. Maka tinggal dihitung nanti apakah nanti dia dikenakan pasal 17 atau PP 23 tahun 2018. Tinggal dilihat nanti ya. Nanti dipatokannya adalah omsetnya, omset atau keberadaannya sebelum dan sesudah PP 23 tahun 2018. Itu diperhatikan ya. Nanti dibaca di PP 23 tahun 2018. Bagi WP baru sesudah berlakunya PP 23 nanti tinggal diperhatikan pada saat dia melakukan pendaftaran, maka dia memilih apakah dikenakan pasal 17 atau PP 23 ya. Tinggal dipilih nanti. Dengan batasan waktu yang ditentukan berdasarkan PP 23. Kalau untuk PT itu 3 tahun, untuk CV 4 tahun, untuk orang pribadi adalah 7 tahun. Dia boleh memanfaatkan PP 23 tahun 2018. Oh iya, apa itu PP 23? Ya, PP 23 itu kayak ya bahasa sederhananya lah tarif final lah ya, final atas peredaran bruto tertentu ya yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak ya kan, baik badan maupun orang pribadi ya, dengan artinya kan dia final. Jadi setiap bulan itu pajaknya dikali 0,5% dari omset ya, dari peredaran brutonya. 0,5% kali bruto, 0,5% kali omset, 0,5% sampai dengan 12 bulan ya, sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan ya gitu. Nah, misalnya apabila kemudian orang pribadi tersebut memanfaatkan PPh PP 23 tahun 2018, kalau PT kan 3 tahun ya. Misalnya dia berada di mendaftarkan diri menjadi wajib pajak itu setelah berlakunya PP 23 katakanlah 2019. Berarti sejak itu dia memilih itu. Katakanlah dia memilih PP 23, maka batas waktu dia boleh memanfaatkan PP 23 0,5% tersebut adalah hanya untuk PT hanya 3 tahun. Kalau orang pribadi 7 tahun, ya kan gitu. Atau omsetnya telah melebihi batas 4,8 tersebut, ya kan gitu. Tinggal mana yang lebih mendahului, apakah waktu yang telah mendahului atau omsetnya yang telah mendahului melebihi 4,8 miliar setahun kan gitu. Maka tinggal dilihat itu. Nah, itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di pasal 4 ayat 1-nya. Ya. Jadi kemudian apa? Ada hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Jadi ini termasuk penghasilan yang termasuk dalam penghasilan non final. Hadiah dari undian atau pekerjaan. Hadiah undian bedanya dengan hadiah undian di pasal 4 ayat 2. Kan pasal 4 ayat 2 itu kan hadiah undian itu kan final. Sementara di sini kan ada juga di pasal 4 ayat 1-nya. Nah, bedanya adalah ini berdasarkan kegiatan. Hadiah undian didahului oleh kegiatan dulu, terlebih dahulu, baru kemudian diundi. Sementara di pasal 4 ayat 2-nya itu yang final 25% dari hadiah yang undiannya. Itu hadiah undian langsung.
ya hadiah undian langsung, ya itu bedanya. Kemudian ada dari laba usaha, ya jadi ini adalah bagi wajib pajak yang menyelenggarakan usaha ya. Ini pasal 4 ayat 1-nya. Apa saja sih ini kan? Ini adalah penghasilan yang non final. Jadi kalau ada laba usaha, maka nanti tinggal dihitung berapa laba kena pajaknya, tentunya melalui rekonsiliasi fiskal di pasal 6 dan pasal 9 Undang-Undang PPH. Jadi seluruh biaya boleh dibiayakan ya untuk laba usaha ini. Jadi kan dalam rangka menentukan laba kena pajak itu kan dilakukan rekonsiliasi fiskal terlebih dahulu, ya kan, karena ada beberapa biaya yang dapat dibiayakan menurut pajak, kemudian dibiayakan menurut akuntansi. Maka itu terjadi perbedaan tuh, ya, antara akuntansi dan pajak. Maka ketika terjadi perbedaan pengakuan antara akuntansi dan pajak, di akuntansi kan kontrolnya kan harus kas. Jadi mau tidak mau harus dimasukkan biaya itu, ya kan gitu. Sementara di pajak dikoreksi fiskal positif atas biayanya. Maka terjadi perbedaan. Maka ketika terjadi perbedaan antara antara akuntansi dan pajak, maka kita tunduk kepada ketentuan perpajakannya, ya, karena dalam rangka untuk menentukan laba kena pajak. Karena pajak itu harus kita ikuti berdasarkan ketentuannya, kan gitu. Nah, jadi lahirlah pasal 9 dan pasal 6 koreksi positif. Nah, kalau biaya itu dapat dibiayakan itu sepanjang dia memenuhi syarat 3M, yaitu adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Maka kalau ada kategori biaya yang dikeluarkan itu memenuhi syarat 3M tersebut, maka dia dapat dibiayakan, gitu konteksnya. Meskipun dia sumbangan, tapi kalau kaitannya dengan keberlanjutan usaha, maka dia dapat dibiayakan. Artinya kan kaitan dengan 3M itu, gitu ya. Diperhatikan itu konteksnya adalah 3M itu biaya. Sementara ada koreksi positif, ada koreksi negatif. Koreksi positif adalah koreksi yang menyebabkan laba kena pajak menjadi tinggi. Itu konteksnya ya. Sementara koreksi negatif menyebabkan laba kena pajak menjadi rendah. Itu pemahamannya. Cara kita memahami itu begitu. Kadang-kadang waktu kita, termasuk saya sendiri waktu saya kuliah dulu di kampus, saya kebingungan memahami tentang bedanya positif dan negatif, ya. Jadi terus terang waktu kami kuliah dulu di kampus, saya tidak memahami betul apa maksud dari koreksi negatif, koreksi positif. Bingung kita memahaminya. Kok negatif mengurangi laba? Kan negatif, kan gitu kita pikirnya dulu ya. Karena kita masih kurang kurang serius dalam mempelajari tentang pajak ya, karena kita juga adalah kurang serius lah kita dulu kamunya. Jadi gitu teman-teman sekalian. Jadi bedanya koreksi positif dan koreksi negatif itu adalah, kalau koreksi positif adalah menyebabkan laba kena pajak menjadi naik, artinya biaya yang dibiayakan di akuntansi itu tidak dapat dibiayakan di pajak. Itu maksudnya, sehingga biaya itu dikeluarkan. Itu namanya positif, menaikkan laba, kan gitu. Dikeluarkan biayanya sehingga laba kena pajaknya naik, kan gitu. Sehingga laba kena pajak naik, pajak pun ikut naik, kan gitu. Sementara koreksi negatif, penghasilan yang menurut akuntansi itu diakui di laporan keuangannya, sementara di pajak tidak diakui. Bukan tidak diakui ya, dikoreksi negatif, artinya dikeluarkan sebagai penghasilan yang dikenakan pajak. Karena apa? Karena ditetapkan oleh undang-undang. Undang-undang menetapkan lain. Misalnya ada penghasilan final, maka tidak perlu diperhitungkan lagi, dikeluarkanlah dia, koreksi negatif namanya. Atau ada penghasilan yang non objek, maka dikeluarkanlah dia sebagai penghasilannya. Nah, itu penting. Nanti kita bahas semua nanti teman-teman sekalian. Intinya kita sedikit demi sedikit kita pahami dulu kata demi kata, pasal demi pasal. Kita kuasai itu terlebih dahulu seperti pasal demi pasalnya. Maka insya Allah kalau kita serius mempelajari tentang pajak ini, insya Allah kita akan dapati teman-teman sekalian. Jadi syaratnya adalah begini. Oke, saya tuh banyak ngomong di tempat lain ya. Ngomong yang lainnya. Intinya adalah saya nyadar pada diri sendiri bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang suci teman-teman sekalian. Ya, sesuatu yang suci. Maka
sesuatu yang suci maka tidak layak untuk menempati tempat yang kotor, kan gitu. Paham maksud saya teman-teman? Ngerti? Ya, artinya gitu. Jadi ilmu itu adalah sesuatu yang suci, maka tidak layak sesuatu yang suci itu menempati tempat yang kotor. Dan ketahuilah bahwa tempat yang layak bagi tempat yang layak bagi sesuatu yang suci itu adalah hanya kepada tempat yang suci juga, kan itu. Di antara tempat yang layak menempati ilmu itu adalah hati kita. Ya, hati kita. Jadi ada seorang ahli ilmu yang menyatakan bahwa bahwa sesuatu bejana yang kotor itu tidak layak menjadi tempat bagi si ilmu itu sendiri. Maka bersihkanlah hati-hati kita dari adab kita kepada seorang guru, ya. Kemudian meluruskan niat kita dalam belajar, kemudian memperhatikan egois kita, ya. Jadi adab lah intinya. Jangan kemudian nanti niat kitanya adalah hanya untuk menunjuk diri bahwa kita lah orang yang bisa, kan gitu, sehingga kemudian kita ada kesombongan dalam hati kita. Maka ilmu itu kan masuk. Kita tahu bahwa orang-orang seperti itu ilmu itu akan masuk, tetapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dia. Bahkan itu menjadi bumerang bagi dia, menyakitkan dia, karena tidak bermanfaatnya ilmu itu, karena dia memperolehnya dengan cara yang tidak baik, ya kan. Dengan cara dia apa? Dengan cara adab-adabnya kepada guru. Artinya dia akan berlaku sombong kepada seorang guru, kepada seorang dosennya. Dia akan tidak menghormati dosennya. Kemudian berbicara tentang yang bukan pada keahliannya. Itu kan bagian dari adab. Intinya adalah perbaiki adab kita kepada seorang guru, kepada seorang dosen. Ya, bukan kita menyembahnya, bukan, tapi kita menghormatinya. Karena dia adalah orang yang memberikan ilmu kepada kita, ya. Jadi hormatilah gurumu, hormatilah dosenmu, perbaiki adabmu terhadap guru, maka insya Allah ilmu itu akan mudah masuk kepada hati-hati kita. Jadi teman-teman sekalian, ya, kok saya jadi penasehat sih? Harusnya kita belajar pajak, bukan motivasi, ya. Ada apa-apalah silang-seling kita, ya. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Yang termasuk dalam penghasilan pasal 4 ayat 1 adalah penghasilan adalah keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta, ya. Jadi kalau ada keuntungan karena penjualan harta, maka dia termasuk penghasilan yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 1 final, nanti digabung dengan penghasilannya. Yaitu apa? Ya, ini termasuk dia, ya. Termasuk apa? Yaitu keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, kemudian persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, ya. Ini juga termasuk dalam penghasilan yang non final. Kemudian ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, ini juga termasuk. Kemudian keuntungan karena likuidasi, penggabungan, ini juga termasuk. Jadi kalau ada seperti ini kasusnya di lapangan, maka jangan ragu lagi, pastikan dia itu adalah penghasilan non final, kan gitu. Cuma nanti perhatikan dulu teman-teman sekalian, apakah kita ini termasuk WP yang dikenakan PPh final atau tidak, kan gitu. Tapi kalau kemudian kita WP yang dikenakan PPh final, lebih baik kita ajukan SKB, kan gitu. Jangan-jangan nanti jangan serta-merta kemudian kita dapatkan seperti ini, kemudian serta-merta kita langsung kenakan PPh non final. Perhatikan dulu kitanya. Sebaiknya kita dipotong, ya kan, dipotong PP 23 bagi si penerima penghasilan, kan gitu. Nantilah teknisnya, yang penting kita kuasai dulu ini, ya. Kenal dulu, kan, kata orang kan tak kenal maka tak sayang, kan gitu. Lebih baik kita kenal dulu apa yang menjadi objek pasal 4 ayat 1 yang non final itu, kemudian apa yang menjadi final dan non objek, kan gitu. Kemudian keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan. Lalu kemudian ada pengecualiannya, yaitu apa? Ketika hibah atau hibah kepada keluarga saudara dalam keturunan lurus satu derajat atau badan keagamaan, termasuk UMKM kecil yang ketentuannya diatur dengan PMK nanti, kan. Karena ada UMKM yang mendapatkan hibah dari negara, maka dia pendapatan tersebut dikecualikan dari objek itu nanti, ya. Kemudian ada keuntungan penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, ini juga termasuk. Kemudian penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, ini juga termasuk penghasilan,
objek pasal 4 ayat 1. Misalnya kita sudah membebankan biaya PBB misalnya kan gitu. Ternyata dilakukan koreksi, maka ternyata ditemukan bahwa kita keliru membayarnya. Seharusnya kita bayar 10, tapi yang kita bayar adalah 12. Duanya itu dikembalikan kepada kita. Maka atas pengembalian tersebut merupakan penghasilan, tambahan kemampuan ekonomis. Termasuk apa juga misalnya? Termasuk adalah penghapusan piutang tidak tertagih. Bagi si pengutang, bagi si memiliki hutang ya, yang memiliki hutang artinya kan yang punya hutang. Kemudian hutang dia itu dihapuskan, maka itu termasuk tambahan kemampuan ekonomis. Ya, dihapuskan itu adalah penghasilan bagi si yang dihapuskan hutangnya kan gitu. Kemudian termasuk premium diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, ini juga termasuk kan gitu. Kemudian ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun kepada pemegang polis. Nah, dividen ini ada juga di dividen yang dikenakan di pasal 4 ayat 2 juga. Ada juga yang dikenakan pasal 4 ayat 1. Itu adalah ini yang merupakan objek pasal 23 ya. Artinya sepanjang nanti perseroan terbatas ya adalah perusahaan yang melakukan penyertaan modal itu paling rendah 25% kepada perusahaan yang memberikan dividen ya. Dia memiliki saham kepada perusahaan lain itu lebih rendah, paling rendah itu 25%. Maka itu yang membuatkan objek pasal 23. Tarifnya kalau tidak salah ini adalah 15%, teman-teman sekalian. Tapi kenal dulu deh. Kita saling kenal dulu semua. Ini perubahannya ya. Kemudian royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Kemudian sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Ini sewa dan penghasilan lain, ada kata sewa. Sewa ini adalah selain tanah dan bangunan. Maka ini objek pasal 23 ini ya. Ini objek pasal 23, bukan objek pasal 4 ayat 2. Karena ada juga sewa tanah dan bangunan itu adalah sewa juga, tapi tanah dan bangunan objek pasal 4 ayat 2, final dia, kan gitu. Kalau ini sewa selain tanah dan bangunan, sewa kendaraan, sewa kapal laut, sewa pesawat udara, sewa-sewa lain lah ya, selain tanah dan bangunan, maka dia merupakan objek pasal 23, tinggal nanti dipotong pajaknya 2% dari nilai sewa, kan gitu. Misalnya sewa jasa kendaraan, ya kan kita sewa kendaraan, kemudian kita pakai, sewanya kan 20 juta, ya kan, 20 juta, ya udah kita potong 2% dari nilai sewanya, ya. Kemudian ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, ya itu juga. Kemudian keuntungan karena pemberian pembebasan hutang. Nah ini yang saya sebutkan tadi. Keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan oleh PP peraturan pemerintah ya. Nanti kita kupas nanti di pembahasan lainnya. Yang jelas ini kita kenal dulu. Maka kalau ada kemudian piutang yang dihapuskan, maka yang bagi yang telah dihapus hutangnya, maka adalah keuntungan bagi dia ya, penghasilan bagi dia. Kemudian termasuk keuntungan karena selisih kurs. Itu juga penghasilan. Maka hati-hati tuh teman-teman sekalian yang bertransaksi dengan mata uang asing. Itu diperhatikan perubahan kursnya. Misalnya dulu kita beli mata uang asing dengan 1 rupiah itu katakanlah 14.000 ya atau 13.000, kemudian kita simpan sampai dengan akhirnya kita gunakan sampai dengan tahun ketiga, keempat, kelima ternyata berubah menjadi kursnya menjadi 15.000 per rupiah kan gitu. 1 rupiah itu kita memperoleh membutuhkan 15.000 US dollar untuk mendapatkan 1 rupiah. Maka ada selisih tuh ya antara nilai perolehan dengan nilai sekarang pada saat tanggal pelaporannya. SPT-nya kan gitu. Kan ada keuntungan. Ya. Ada keuntungan. Kemudian ada selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Ini adalah termasuk revaluasi aktiva ya. Jadi ketika kita melakukan revaluasi aset, nanti kita bahas sendiri nih. Revaluasi aset ini ya. Ya. Jadi ada revaluasi aset karena nanti revaluasi aset itu oleh penilai dia menilai aset ini pada tahun sekarang dinilai dulu kan peroleh 200 juta, sekarang dinilai menjadi 500 juta karena nantilah kita bahas ya. Ya, jadi ada revaluasi aktiva ya. Jadi atas selisih
revaluasinya menciptakan penghasilan. Kemudian ada premi asuransi, kemudian ada iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Ini juga penghasilan. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Ini tambahan nih teman-teman. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Jadi kalau ada kita diperiksa, kemudian ada tambahan kekayaan yang belum dikenakan pajak, itu juga penghasilan. Jadi hati-hati. Ini penghasilan dari usaha berbasis syariah juga ya ini kan. Jadi ada penghasilan yang berbasis syariah ya. Jadi misalnya kayak ada kredit perbankan syariah itu misalnya ada apa ya? Ada akad murabahah, ada akad mudharabah, ada akad ijarah ya sewa menyewa, ada akad murabahah jual beli kan gitu. Cuma saja nanti kita lihat apakah terpenuhi syarat jual belinya atau tidak kan gitu. Tapi ada ketentuan lain di perpajakannya. Harusnya kan murabahah itu adalah hukum asalnya kan jual beli, ya kan? Artinya dia memiliki barang kemudian dijual barang tersebut baru terpenuhi syarat akad murabahahnya. Hanya saja nanti kan saya bukan ahlinya ya. Nanti kita lihat. Nah, kita memahami aja pasal di ketentuan pajak aja deh. Ke situ. Kemudian ada imbalan bunga ya, kemudian ada surplus Bank Indonesia ya. Nah, ada pengecualiannya di sini teman-teman sekalian. Nih, di pasal 41-nya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada 1, yaitu warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenakan pajak penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Ini tadi yang sebutkan tadi teman-teman sekalian. Yang ini. Yang mana tadi? Yang ini. Jadi bagi si WNA yang menjadi subjek pajak dalam negeri, penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah hanya atas penghasilan di Indonesia. Ini disebutkan di pasal 1A-nya. Itu disebutkan ya bahwa penghasilan yang dikenakan bagi mereka itu adalah hanya atas penghasilannya di Indonesia, tidak digabung dengan penghasilan di negara asalnya atau di mana dia mendapatkan penghasilan lain lagi selain di Indonesia. Oke, itu pasal 4 ayat 1 ya. Jadi ada badan, ada orang pribadi kan gitu. Jadi orang pribadi yang menjalankan usaha. Nah, yang ini nanti, yang mana penghasilan ini kita bahas di PPh pasal 21 nanti ya. Kemudian dia melakukan pekerjaan bebas atau menjalankan usaha ya. Atau dari modal ya. Artinya WPOP yang melakukan investasi kan gitu. Investasi saham atau investasi deposito kan gitu. Itu dia dari modalnya. Maka penghasilan dari deposito itu termasuk final nanti ya. Ada yang final, ada yang non final nanti. Bahkan ada yang dari non objek misalnya. Kemudian ada penghasilan lainnya kan? Lainnya, artinya selain dari yang atas ini. Ada penghasilan dari pekerjaan, dari usaha dan pekerjaan bebas, ada penghasilan dari modal. Modal itu dia melakukan penyertaan modal di perusahaan lain. Kemudian ada penghasilan lainnya. Misalnya dia dapat penghasilan selain yang diatur di pasal 4 ayat 1, pasal 4 ayat 2, maka itu juga penghasilan sepanjang dia memenuhi definisi daripada penghasilan. Jadi itu ya orang pribadi itu. Jadi kalau ada orang pribadi yang menerima penghasilan, maka diperhatikan apakah orang pribadi tersebut merupakan WNI atau WNA. Apabila dia WNA, maka penghasilan yang dikenakan pajak itu adalah hanya penghasilan yang diterima di Indonesia, ya, tidak dikenakan lagi pajak di luar Indonesia. Sementara apabila WNI, ya maka hanya seluruh penghasilannya dikenakan pajak, ya, baik di Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Nanti berdasarkan ketentuannya nanti tinggal dihitung di SPT tahunannya. Nah, untuk WPOP jenis SPT-nya kan ada 3 SPT-nya ya, SPT tahunannya, yaitu adalah 1770, kemudian 2 1770 S, ketiga adalah 1770 SS. Ini adalah yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas kan, itu adalah penghasilannya lebih dari 60 juta setahun dari pekerjaan. Kemudian di bawah penghasilannya
kurang dari 60 juta ya. Jadi gitu bedanya. Kalau ada WPOP yang penghasilan kurang dari 60 juta, maka jangan ragu, pakai 1770 SS ya. 1770 S itu sederhana, SS itu sangat sederhana. Nanti tinggal dipilih ya jenis SPT-nya. Nanti kita bahas semua teman-teman. Sabar saja. Kita akan bahas di WPOP ini khusus. WPOP nanti dari penghasilannya sampai dengan SPT dan pelaporannya nanti. Kita dari SPT 21, SPT 22 atau WPOP yang menjalankan usaha kan gitu. Kan nanti akan ada WPOP yang kan gitu ya. Kemudian WPOP ini penghasilan yang diterima oleh dia tadi dari sini, seluruh penghasilan itu, maka dia memperoleh namanya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Pengurang penghasilannya ya, pengurang penghasilan. Jadi penghasilannya adalah misalnya adalah dari usaha, kemudian dari pekerjaan, misalnya OP yang menggunakan 1770 lah misalnya. Kemudian dari sewa tanah atau bangunan, kemudian ada penghasilan dari sewa kendaraan misalnya contoh ya. Kemudian ada dapat hibah dari orang tua kan, hibah orang tua kan gitu. Ini semua penghasilannya dia. Maka seluruh penghasilannya dia ini misalnya katakanlah 20 juta. Kemudian adalah di sini adalah 10 juta. Kemudian sewa kendaraan adalah 3.500. Hibah orang tua 1M. 10M lah ya. 1M ya. Jadi kan komersilnya. Ya, ini komersilnya ya. Ini konfis. Ini adalah fiskalnya. Nah, jadi ini ini kan gitu. Kan gitu ya nanti. Ya, kayak gini dia nih. Dari pekerjaan, katakanlah dari sini. Dari sewa tanah bangunan kita koreksi fiskal. Kemudian dari sewa kendaraan masuk. Kemudian hibah orang tua. Ini kan kita koreksi fiskal. Jadi yang dikenakan pajak itu hanya sebesar 56 juta kan gitu. Maka penghasilan ini dikurangi dengan PTKP kan gitu. PTKP-nya berapa? Katakanlah sama ya. Kita naikin ini lagi deh. 2M tertinggi ya. PTKP-nya katakanlah dia TK ya. Katakanlah PTKP-nya TK aja deh. Lebih mudah kita pikirkan. TK 0 ya kan gitu. Tidak kawin dia. Masih jomblo ini. Ini pengusaha jadi pengusaha, jomblo lagi. Ini impiannya para 54 juta ya. Ya, maka penghasilan kena pajaknya kan ini. Ini kan PHKP kan gitu. Penghasilan kena pajaknya. Jadi penghasilan kena pajak kan 182 juta kan gitu. Penghasilan kena pajaknya kan gitu. Terlepas dari nanti kita bahas fokus di SP 1770 nanti ya kita bahas. Cuman ini sebagai simulasi dulu. Bahwa ada PTKP-nya dia ya, maka ketemulah namanya penghasilan kena pajak. Gitu baru dikali tarif pajak kan gitu. Maka ada 0 sampai dengan 60 juta. Itu kan juta kan 5%. Ya.
kemudian 60 sampai dengan 250 juta, itu kan berapa? 15% kan gitu. Kemudian 250 sampai dengan 350 juta, 500 juta, itu kan berapa? 25% kan gitu. Kemudian 500 juta sampai dengan 5M itu adalah 30%. Kemudian di atas 5M itu adalah 35% kan gitu. Sehingga di sini adalah 60 juta kali 5%. Berarti 182 juta ini min 60 juta, sisa 100 127 juta kan, berarti 2 tarif aja dia kena. Maka kita langsung kali berapa ya, 15% ya. Berarti inilah pajak dia kan, 21 juta pajak dia setahun. Inilah PPh terutang yang harus dibayar. Ya, kemudian ada kredit pajak nanti. Kredit pajaknya apa? Ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 24 kan gitu. Sehingga ketemu PPh yang kemudian ini PPh yang dibayar sendiri ya. Sendiri kan gitu. Kemudian ada pengurang PPh 25. Kemudian ada PPh 29 kan itu. Misalnya 21-nya katakanlah 10.000. Bisa juta kan. Kemudian ininya adalah 5.000 misalnya. Kemudian ini 3.000. Kemudian ini 20.000. Misal contoh ya. Contoh aja nih. Maka PPh yang dibayar sendiri adalah PPh terutang dikurangi kredit pajak sama dengan 14 juta. Kemudian saya setelah membayar PPh 25 selama ini. Ya. Maka PPh 29-nya adalah ini menjadi ini kan gitu. Inilah PPh yang harus dibayar di akhir tahun. Pada saat dia melakukan SPT 1770 bagi si VPOP dalam negeri ya, dia melakukan ini si WNI-nya yang menjalankan usaha, yaitu dilaporkan 1770 ya 1770 ya 1770 ya. Ya 1770. Maka kalau kita belajar di akuntansi ada penyajiannya tuh. Ajian akuntansinya kan gitu ya. Pertama adalah beban pajak ini ya. Kemudian ada apa namanya? PPh pasti 22 ya.